Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan, makin dilimpahkan rezekinya, serta kita berdoa semoga Allah melindungi kita dimanapun kita semua berada. Amin ya robbal alamin. Ya, di akhir-akhir ini ya kita mendengar Mandalika ingin memboyong untuk gelaran Formula One di sirkuit Pertamina Mandalika. Dan kita tahu Arab Saudi yang tengah menjadi sorotan pecinta otomotif di seluruh dunia, negara Raja Salman itu akhirnya bisa menggelar seri lanjutan balapan Grand Prix atau GP Formula One pada musim 2021 sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Nah, padahal saat negara itu diusulkan untuk menjadi tuan rumah salah satu seri F1 di 2021, pada 2020 lalu Arab Saudi sama sekali belum memiliki sirkuit. Lalu, kawasan Corniche di kota Jeddah dipilih menjadi lokasi balapan Formula One. Dan Arab Saudi membangun sirkuit jalan raya Jeddah hanya dalam waktu kurang lebih setahun. Sirkuit tersebut sudah diresmikan seminggu lalu sebelum gelar F1. Tidak berbeda jauh dengan Arab Saudi, Indonesia juga baru saja memiliki sirkuit untuk balapan GP, dan tidak lain adalah sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit. Dan sirkuit ini untuk saat ini dikhususkan bagi balapan motor saja, namun tidak menutup kemungkinan dipakai untuk balapan mobil di masa mendatang. Dan sirkuit Mandalika akan menggelar seri kedua MotoGP pada 2022 dan seri ke-11 World Superbike pada November di tahun yang sama. Lalu bagaimana dengan balapan mobil seperti Formula One? Jadi Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Pak Riki Bahenamzah juga sudah mengatakan kalau sirkuit Mandalika membuka peluang untuk menggelar balapan semacam Formula One. Nah, secara teknis, sirkuit Mandalika bisa dipakai untuk balapan motor dan mobil. Hanya saja, sirkuit Mandalika harus memenuhi standar dari Federation International de Automobile atau FIA untuk bisa menggelar balapan mobil atau menggelar Formula One ini. Ya, mungkin teman-teman semua akan ingin tahu ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sirkuit Mandalika agar bisa dipakai untuk balapan Formula One. Jadi beberapa penambahan harus dilakukan untuk memenuhi standar dari FIA dan biayanya juga tidaklah sedikit. Ya, yang pertama kalau kita perhatikan dari zona run-off nih, sama seperti motor ya, sirkuit balapan mobil juga harus memiliki zona run-off. Zona ini merupakan ruang kosong yang berada di sebelah lintasan, di setiap tikungan, misalnya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Dan zona run-off biasanya terletak pada tikungan-tikungan yang bisa kita pantau di sirkuit Mandalika. Nantinya zona run-off ini akan dirancang untuk mengurangi kecepatan mobil yang kehilangan kontrol, sehingga bisa mencegah mobil bertabrakan dengan dinding pembatas. Dan untuk sirkuit balapan mobil, ukuran zona run-off tidak seluas sirkuit untuk balapan motor. Nah, seperti kita tahu kalau zona run-off di sirkuit Mandalika ini ukurannya sangat-sangat berbeda, mulai dari setengah meter sampai dengan lebar 33 meter. Jadi insya Allah aman untuk run-off di sini. Ya, kemudian faktor yang berikutnya kita perhatikan pada area gravel ya. Gravel merupakan area luas yang terdapat di sisi lintasan ya, khususnya di sisi area run-off. Dan pada sirkuit motor, area gravel diisi oleh bebatuan kerikil, atau teman-teman bisa melihat di sini di kiri kanan trek ini ada yang berwarna agak gelap ini.
Nah, kenapa dengan area gravel juga harus ditata? Namun untuk mobil ya, khususnya F1, area gravel biasanya beralaskan aspal, dan hal itu bertujuan agar pembalap bisa kembali mengontrol mobil setelah hilang kendali. Namun untuk beberapa sirkuit ada juga yang menggunakan kerikil, namun kerikil yang dipakai harus berdiameter antara 5 sampai 16 mm. Jadi di Mandalika International Street Circuit ini kalau kita lihat untuk ukuran dari gravel yang pernah saya tunjukkan itu hampir bisa menyesuaikan dengan persyaratan tersebut. Namun untuk lapisan di bagian bawah gravel bed yang ada di sirkuit Mandalika ini bukan aspal. Ini beralaskan dengan semacam subbase atau ya semacam subbase ya, itu ketebalan hampir 22 cm. Jadi setinggi sejajar diusahakan dengan tinggi dari trackline atau pada lintasan balap. Ya, kemudian untuk komponen berikutnya yang harus ada di sirkuit Mandalika ya untuk siap menggelar F1 sendiri, yaitu komponen berupa air fence. Nah, sebuah sirkuit balapan mobil harus memiliki air fence, yaitu pagar pembatas terbuat dari balon yang dapat mencegah pembalap dari resiko fatal jika terjadinya kecelakaan. Dan berdasarkan uji coba yang sudah dilakukan, air fence itu mampu menyerap benturan yang sangat baik ya, sehingga resiko yang ditimbulkan sangat kecil saat pembalap mengalami kecelakaan. Dan biasanya air fence ini akan ditempatkan di zona run off yang ada di setiap tikungan sirkuit. Nah, komponen yang terakhir yaitu berupa pagar, atau kita lihat ada concrete barrier dengan debris fence, atau ada concrete barrier tanpa debris fence. Ini kita sebut pagar. Nah, perbedaan yang sangat mencolok memang antara sirkuit motor dengan sirkuit mobil itu terletak pada pagar pembatas. Jadi sirkuit motor bisa menggunakan pagar pembatas dengan ketinggian hanya 1 meter. Namun untuk sirkuit mobil tinggi pagar itu minimal 3,5 meter dengan rincian 1 meter tembok dan 2,5 meter pagar besi atau debris fence. Nah, jadi dari beberapa keterangan yang bisa kita dapatkan dari beberapa penasihat untuk pembangunan sirkuit ya, sudah mengatakan kalau sirkuit Mandalika itu hanya butuh menambah tinggi pagar pembatas untuk memenuhi standar FIA agar bisa menggelar balap Formula One di sirkuit ini. Nah, sudah hampir 1 lap putaran nih teman-teman kita lakukan di sirkuit Mandalika untuk kamera udara. Jadi di sini akan mulai nampak ya itu bagi-bagi tugas dari persiapan MotoGP Mandalika di 2022 ya, sudah mulai terkoordinir ya mulai dari sekarang. Jadi pemerintah Nusa Tenggara Barat dan pemangku kepentingan dalam industri pariwisata memang bersiap untuk menyambut MotoGP Mandalika yang akan berlangsung di tahun depan. Nah, setelah menjadi tuan rumah World Superbike pada 19 sampai 21 November 2021 ini ya, di sirkuit Mandalika ini akan berlangsung tes pramusim MotoGP di Februari 2022 nanti, lalu seri kedua dari MotoGP pada Maret 2022 juga. Nah, di sini semua pihak itu udah mulai berbagi tugas sesuai kapasitas masing-masing. Misalnya, pengelola kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, yakni ITDC, memperbaiki fasilitas penunjang di sirkuit Pertamina Mandalika, dan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC juga akan menata pedok, lalu tempat parkir, kemudian tribun penonton,
termasuk juga perbaikan pada cat pinggir lintasan atau cat pada curve atau pada sisi kiri dan kanan trek di lintasan balapnya. Dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melalui Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat sudah mulai menyusun paket wisata yang menjadi satu aktivitas dengan menonton MotoGP di Mandalika. Dengan begitu, penonton MotoGP dapat berkunjung ke destinasi wisata tertentu atau melakukan aktivitas menarik sembari menunggu balapan mulai atau seusai balapan. Pemerintah juga akan meningkatkan branding ekonomi kreatif sejauh-jauh hari ya. Jadi insya Allah semua akan bisa terkoordinir dan lebih mantap nantinya. Ya, tidak lupa juga ya dari beberapa universitas yang bergerak di bidang pariwisata, misalnya di Politeknik Pariwisata di Lombok sendiri ya, memiliki tugas untuk membekali para pelaku usaha pariwisata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada penonton MotoGP Mandalika. Dan sebuah informasi yang menarik yaitu tentang hospitality dalam industri pariwisata seperti yang sudah dimulai ya, dilakukan pembekalan kepada para muda atau para remaja yang akan berpartisipasi di saat gelaran balap MotoGP atau bertugas di perhelatan World Superbike. Dan sudah kita lihat beberapa waktu lalu terbilang sudah sukses karena mampu mendatangkan sekitar 25.000 penonton dan kondisi tetap aman tanpa lonjakan kasus juga dari COVID-19 sendiri.